Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa abdillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam yang terdalam tertumpahkan atas semulia-mulianya manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberi syafaat penolong umat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa tercurah selalu atas beliau dalam setiap kesempatan dan keadaan dimanapun. Mudah-mudahan pula dengan selawat-selawat tersebut kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala manafa'ana bihi fid dharaini, amin. Wajtanib fi wudu'ika sab'an la tanfud yadaika fatarushul ma. Wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i latufan wala takallam fil ma'i wala tatakallam fi asna'il wudu. Selanjutnya adalah perkara-perkara yang harus kita hindari dalam berwudu itu, agar jangan sampai mengurangi pahala wudu. Sebab apabila kita mengerjakan daripada perkara yang 7 macam ini, maka hukumnya makruh. Yang pertama adalah jangan sampai kita selesai daripada berwudu itu mengibaskan tangan. Jadi dikipik-kipik itu, itu hukumnya makruh. Dengan mengepak-ngepakkan daripada tangan itu, maka itu akhirnya menyebarlah air itu, dia berjatuhan. Padahal setiap air wudu yang jatuh dengan begitu saja waktu kita berwudu, itulah gambaran dosa-dosa kita yang berguguran. Jadi jangan sampai dikepak-kepakkan itu. Atau kita melap bagian tubuh yang sudah dibasahi oleh air wudu itu, jangan dilap. Dan seandainya ada sesuatu yang menyebabkan kita harus melap, mungkin karena terlalu dingin cuacanya, atau karena adanya penyakit kulit atau apa saja, sesuatu yang darurat, kita harus melapnya, maka caranya adalah yang kita lap itu adalah bagian yang sebelah kiri dahulu. Misalnya kita hendak melap tangan, kadang dalam keadaan basah, maka yang dilap itu sebelah kiri dulu, hanya sebelah kanan daripada tangan kita. Kenapa? Karena agar tidak hilang daripada bekas-bekas daripada ibadah. Karena bila kita ini sudah basuh tangan kanan, tangan kiri, itu namanya kan ibadah.
Maka bekas-bekas daripada perbuatan yang nilainya ibadah itu adalah dengan basahnya tangan kita tadi, tangan kanan basah, tangan kiri basah. Jadi kalau kita melapnya itu sama kita hendak menghilangkan bekas ibadah. Maka caranya adalah sebelah kiri dulu, hanyar kanan. Ini agak kurang cahayanya dibandingkan minggu yang lalu nih cahayanya. Kemudian janganlah engkau waktu membasuh wajah itu seperti kita memukul ke wajah, gancang gitu nah. Dan jangan juga kepada bagian kepala itu waktu berwudu itu. Dan janganlah kita sambil berbicara waktu berwudu. Pertengahan kita berwudu itu jangan sambil bicara, karena hukumnya makruh berbicara waktu kita berwudu itu. Dan mengambil air wudu itu dengan telapak tangan. Jangan kita mengambil wudu itu waktu membasuh wajah itu misalnya langsung dari keran, jadi kayak itu sambil gosok-gosok. Jadi dengan telapak tangan. Jadi caranya kan yang kita basah itu di antar bagian tubuh kita itu seperti ini nah, ada lubang-lubang mata ini nah. Ambil gitu kan. Nah, sunat mengenai telinga sampai ke dagu, sampai ke ke gulu ini waktu membasuh muha itu. Jadi dari atas nang dibasahi kadang kayak ini kada dari atas ini. Nah, lu jalankan ke sini, itu sunahnya. Ini kalau ditambah kecahayaan yuk kadep. Pakai itu aja, pakai emergency itu aja. Yang biasa. Kada jelas. Ma'asyiral hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sekarang berada di awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi di antara keutamaan daripada bulan Zulhijjah itu adalah 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari-hari yang apabila kita melaksanakan amal-amal soleh di hari itu selain daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya, ma min ayyamin al-amalu soleh fiha ahabbu ilallah, ya, min gairil ayyam. Jadi seandainya kita mengisi kegiatan di bulan Zulhijjah ini di 10 hari ini, nah ujungnya kita sampai kena hari raya Idul Adha 10 hari, maka amalan-amalan kita yang kita kerjakan di 10 hari tersebut itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan Allah pada amalan-amalan kita di selain daripada daripada 10 hari di bulan Zulhijjah tadi. Nah, maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu kepada sahabat, maka sahabat ada yang bertanya, wala jihadu fi sabilillah, tidak jugakah ya Rasulullah berjihad di jalan Allah? Maka dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah, dan tidak juga jihad di jalan Allah. Artinya luar biasa afdolnya kita bila melakukan amal soleh di 10 hari di bulan Zulhijjah itu. Kecuali ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjihad kemudian dia keluar untuk berjihad dengan jiwa dan harta bendanya
dan tidaklah dia kembali setelahnya itu dengan membawa apapun. Artinya habis lalu sudah, harta bendanya habis, perjuangannya di dalam jihad sudah, kecuali ini beramal seperti itu aja Nabi. Maka sepadanlah dengan kita mengerjakan amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah itu nang 10 hari itu nang. Maka manakala kita mengerjakan satu amal, dia berhajat kepada 4 perkara. Kita hendak mengerjakan amal soleh, itu disebutkan oleh para ulama, di antara amalan-amalan itu ada seperti sholat, puasa, zikir, silaturahmi, ya, puasa sunat, kemudian lagi berbakti kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada seluruh manusia dan juga kepada tetangga. Itulah diantara amalan-amalan yang bagus, termasuk di situ bersedekah di 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Nah, 4 perkara yang perlu kita perhatikan waktu kita melaksanakan suatu amal. Itu yang pertama adalah ilmu. Bila kita melakukan suatu amal apapun, amal soleh, ibadah dan sebagainya, tidak disertai dengan ilmu, maka tidak bakal bisa diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal kita. Faqullu man bighairi ilmin ya'mal fa'amaluhu mardudah falam tuqbal. Setiap orang yang beramal yang tanpa disertai dengan ilmunya, maka seluruh amalnya itu ditolak oleh Allah, tidak bakalan diterima oleh Allah. Maka mesti kita harus tahu caranya, seperti hendak berkorban, harus tahu ya perkara-perkara yang pentingnya, amal-amalan sunatnya kayak apa. Misalnya orang hendak berkorban, misalnya tidak boleh motong kuku, ya kan, sampai nanti masuk waktu berkorban itu. Nah, itu ada tapaulannya dari situ, ngambil berkahnya, ada maksud di situ. Nah, jadi apapun amalannya, bilanya kita ini tidak mengerti tentang suatu amal, hendak sembahyang misalnya di malam nisfu Sya'ban, itu kan sembahyangnya ada sembahyang taubat, sembahyang hajat, ada sembahyang tasbih dan sebagainya. Kadang-kadang kita umpat-umpatan sembahyang, umpati orang banyak, tulak kelanggar ke masjid, tapi cara sembahyangnya kada tahu. Pokoknya umpat aja rame-rame, nah, itu tidak bisa diterima ibadahnya, rugi kita. Sama kayak orang hendak berkorban gitu juga, maka mesti ada ilmunya itu. Yang kedua adalah niat. Niatul mu'min khairun min amalih. Setiap kita mengerjakan suatu amal apapun mesti disertai dengan niat-niat yang baik. Dan niat ini adalah merupakan asasul amal. An-niyah asasul amal. Landasannya amal itu yaitu niat kita. Maka pasti perhatikan, hendak sembahyang dia bilang ada berniat kada sah. Kada kau diterima sembahyang kita bila kada berniat. Dan niat ini mahalluha al-qalbu. Andakan niat itu ada dalam hati, bukan di mulut. Di mulut itu namanya lafaz, talabus, supaya kita gampang melintaskannya di dalam hati kita. Mesti ya, harus dengan niat. Kemudian yang ketiga, suatu amal itu berhajat dia kepada kesabaran. Mesti sabar kita masuk ke dalam masjid, melaksanakan peribadatan, sembahyang, kadang-kadang baca Quran, berzikir dan sebagainya. Itu pun harus sabar kita. Bila kada sabar tuh ya ada sempurna jadinya amal kita. Ya, membutuhkan suatu kesabaran. Karena kesabaran itu Imam Ghazali membagi jadi 3. Sabar di dalam taat, sabar di dalam menjauhi maksiat, dan sabar di dalam menghadapi musibah. Inda sudmatil ula, itu yang paling beratnya ya, musibah yang kita mesti sabar itu waktu pertama kali datangnya musibah itu. Nah, sebab kalau sudah lewat sehari, 2 hari, 3 hari, orang yang ditinggal oleh keluarganya yang meninggal, maka kita tidak patut lagi untuk bertakziah kepada orang itu.
karena sudah lewat 3 hari. Waktu-waktunya larut dalam kesedihan itu justru kita itu bertakziah, mentasliyah, memberikan suatu kesabaran, nasihat supaya sabar, menghiburnya dan sebagainya. Itu sudah lewat 3 hari itu sudah berkurang, ya, kesedihannya sudah berkurang kalau sudah lewat 3 hari itu. Maka dianjurkan dalam bertakziah itu jangan sampai lewat 3 hari. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hendaklah kita dalam mengerjakan suatu amal itu, khususnya yang amal di bulan Zulhijjah ini dengan ikhlas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita beribadah dengan ikhlas di dalam agama itu. Sehingga Fudail bin Iyad menyebutkan suatu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama hendaklah ikhlas, kemudian yang kedua adalah muwafaqah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi. Dan apabila yang dua ini tidak ada di dalam amal kita, maka tidak bakal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayyakuna ikhlasan wa muwafaqah dan ikhlas di dalam mengerjakan ibadah tersebut. Itulah 4 perkara yang mesti ada waktu kita hendak mengerjakan suatu amal ibadah. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, jadi perkara-perkara yang kita harus hindarkan waktu kita melaksanakan wudhu itu adalah jangan berbicara di pertengahan kita berwudhu. Sama kayak kita, janganlah kita mematikan handphone di pertengahan sembahyang. Waktu sembahyang matikan handphone. Nah, jadi berwudhu misalnya sambil berpenderan, misalnya jangan juga, ya Allah. Wala tarudda fil ghusli ala fala tajid fil ghusli ala salasi marrat. Janganlah kita waktu membasuh daripada anggota wudu itu melebihi daripada 3 kali. Jadi 3 kali. Ya. Kecuali ada uzur, ya. Sebab kalau kita ini melebihi daripada 3 kali, itu ada pernah satu riwayat Fudail bin Iyad juga, ini kisahnya lah. Jadi Fudail ini adalah seseorang yang begitu dekat hubungannya dengan Nabi, yang dicintai Nabi, sehingga manakala beliau ini melakukan satu kesalahan ditegur langsung sama Nabi. Entah waktu itu Fudail ini waktu membasuh tangan itu cuma 2 kali, maka di dalam tidurnya dia bermimpi ditegur oleh Nabi. Ujar Nabi, wahai Fudail, kenapa engkau tidak melaksanakan sunnahku? Semestinya 3 kali kau basuh tanganmu, kenapa 2 kali? Maka setelah ditegur itu terbangunlah Fudail tadi. Kemudian dia karena merasa melakukan suatu kesalahan, dia hukum dirinya sejak saat itu selama 1 tahun setiap malam dia melaksanakan sembahyang sunat sebanyak 500 rakaat. Menghukum diri karena merasa sudah meninggalkan daripada sunnah Nabi. Mun kita tuh hoax sudah meninggalkan sunnah Nabi ini lah macam-macam, bahkan mengerjakan perkara yang haram aja kita tidak siap untuk menghukum diri kita. Ini orang-orang soleh sebangsa Fudail bin Iyad ini bahkan meninggalkan perkara yang sunat saja dia hukum dirinya untuk melaksanakan sembahyang sunat sampai 500 rakaat. Ini amalannya Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan yang amalannya setiap malam melaksanakan sembahyang sunat 500 rakaat. Seorang perempuan ya. Nah, jadi kita laki-laki ini supan lah. Silakan kita untuk tidak meniga-kalikan dalam membasuh. Bahkan apabila kita memaksakan diri harus 3 kali membasuhnya tangan, sementara airnya tidak cukup,
maka kita dengan memaksakan diri, artinya tidak cukup untuk mengerjakan yang rukun. Rukun itu kan kayak basuh muka, basuh tangan misalnya, ya, airnya tidak cukup, dipaksakannya 3 kali sehingga tidak sempat dia menyelesaikan wudu bagian yang rukun, maka hukumnya haram. Maka dia mesti mengurangi daripada 3 kali, sekali aja amun banyunya itu kan cukup. Nah, jadi perkara nang sunatnya bisa jadi haram. Lihat di situasinya, ya. Yang kedua pulang situasinya, seandainya air yang disediakan untuk berwudu tadi, ada satu makhluk, mungkin manusia kah, mungkin binatang kah, kucing kah misalnya, kehausan, sangat memerlukan air tadi, tetapi kita gunakan air tersebut di dalam wudu kita, meniga-kalikan membasuh, padahal mestinya si kucingnya haus tadi dia mendapat bagian mestinya minum air untuk berwudu tadi, maka hukumnya haram juga. Dia memaksakan diri untuk menggapai sunnah, di sisi lain tidak peduli dengan ada satu makhluk Allah yang kehausan, dibiarkannya aja dia paksakan diri untuk 3 kali, itu haram hukumnya. Nah, atau dia sudah hampir tertinggal di dalam melaksanakan sembahyang berjamaah, atau hampir habis waktu sudah sembahyang ini, nah jadi cepat-cepat berwudu, dipaksakannya untuk berwudu itu sampai 3 kali. Ternyata setelah dia membasuh sampai 3 kali habis waktu sembahyang, maka dia dengan meniga-kalikan membasuh anggota wudunya itu hukumnya haram. Jadi syariat ini dia fleksibel, karena mesti harus dipaksakan sunnahnya 3 kali. Lihat sikonnya dulu, ya, diikat sikonnya kayak apa. Misalnya pian adalah talambat, sudah untuk supaya yang ketinggalan daripada sembahyang dengan imam, talambat datang karena menyempatkan untuk mendapatkan rakaat dengan imam, maka tidak perlu lagi membaca doa iftitah, itu langsung aja Fatihah, ya, langsung aja baca Fatihah. Maka untuk mendapatkan sembahyang berjamaah itu lebih afdol daripada kita meniga-kalikan di dalam membasuh anggota wudu itu, supaya jangan tertinggal, supaya jangan terlambat untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Nah, begitu pula dengan adab-adab yang lain. Maka untuk mendapatkan sembahyang berjamaah itu lebih diutamakan daripada kita melaksanakan adab-adab wudu, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, kan macam-macam adab wudu tadi. Kita untuk bisa mencapai sembahyang tuna berjamaah tadi, nah, itu lebih diutamakan lagi. Kemudian wala tuksir subal ma min ghairi hajah. Janganlah kita waktu menuangkan air waktu berwudu itu terlalu berlebihan, terlalu banyak. Maksudnya kerannya itu dibuka terlalu banyak air, terlalu banyak bukanya. Jadi sedang-sedang aja supaya jangan banyak air itu terbuang. Kita menyiapkan sudah kayaknya wudu. Takkan terlalu deras kan banyak gugur kita pakai. Itu mubazir, hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh. Itu makruh apabila kita berwudu di rumah, karena air itu adalah air yang mubah, air itu ampun kita. Hanya saja kita dalam berwudu itu kita banyak membuang-buang air, hukumnya makruh. Tapi kalau kita berwudu di masjid, sudah ada di situ wuduannya disiapkan, tentu saja itu air wakaf. Lalu kita boros menggunakan air, haram hukumnya. Kadang-kadang dibawa mandi, pulang di powduan di situ lah, baca tapas lah, dikiranya biasa-biasa aja, itu haram hukumnya. Sebab air wakaf itu, air wakaf.
Kalau kita beapik berhati-hati benar, kedua nih lah walaupun membasuh sandal kedua nih di pakai uduan nang airnya air wakaf itu kedua nih. Mun urang beapik jujur. Pian bahkan ada nang beapik benar di dalam menggunakan mikrofon tuh nang jepit tuh nang jepit itu kan berkabel sampai kada tahu kabelnya ujungnya kemana sampai ke mesin itu kan hakunnya makanya. Kenapa? Dikhawatirkan kalau pina kabel itu nang panjang sampai kemana, di situ kena ada diguguri tahi cacak, najis nang bersambung. Aduh, ininya makanya ada nang bapik kedua nih makanya nang bejepit nang kabel tuh, kecuali yang wireless tuh, anyar tuh. Jadi banyak orang nang bapik bujur-bujur itu, kedua hakun sampai itu bersambung kepada yang najis itu. Nah, maka jadi jangan sampai kita terlalu banyak atau kita berada di pinggir sungai, banyu banyak, mentang-mentang banyu sungai banyak bantar, jangan pindah berhimat benar, jangan bersumuha. Tetap sebab kita menghindari perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara-perkara yang makruh itu. Mau gawin orang-orang soleh ini sudah 3 lagi makruh, nah digawinnya sunat wajib, ada 3 lagi perkara-perkara yang makruh. Nah, ada orang yang sudah terbiasa bilanya wudu itu pasti menghabiskan banyak air. Nah, jadi min ghairi hajah bimujarradil waswasah, karena ini ada penyakit waswas. Palil muwaswisina syaitonun yadahak. Jadi orang yang ada penyakit waswas itu yang banyak membuang air, nang berlama-lama dalam bersucinya, itu setan nang mahawurnya tertawa, bampiknya kehimungan, digodanya, diganggunya terus. Lah. Jadi iblis ini bisa anak buah daripada setan-setan nang tugasnya itu dikerahkan mengganggu orang hamba ibadat. Karena setiap setan yang jumlahnya ada 9 itu masing-masing punya nama dan punya tugas. Ada yang tugasnya mahaur orang bodoh, mahaur orang lagi bersuci. Waktu mandi sunat, mandi wajib, itu kan mandi ibadah ngarannya. Kalau kita mandi besokan hendak ke kantor, mandi dulu, itu kan mandi adat, mandi biasa aja. Nah, mandi ibadah ini kayak mandi hendak ke masjid. Ya, mandi sunat, mandi wajib, itu mandi ibadah. Nah, di situnya ketujuh mahaur orang. Siapa ngaran setannya? Walhan ngaran setannya. Nah, mengganggu orang waktu bersuci. Ya nang sing habisan baju tadi. Bawa ulang-ulangnya. Wudu tadi. Ya. Kemudian ada lagi setan yang tugasnya mahaur orang lagi sembahyang. Itu namanya setan khinzib atau khinzib. Ya, khinzib namanya. Jadi pian sudah tahu ngarang-ngarang setan, jangan kena suatu saat mengarani anak Muhammad Walhan ya. Wah, ya. Ini Walhan ini nang setan nang mahur orang bersuci. Makanya jangan sembarangan mengarani anak itu. Rasa saya bagus, baguslah aja. Murhan baguslah aja, ngaran Murhan aja. Padahal tahu artinya Murhan itu apa? Nah, jakanya ini sebahnya kepada ulama kan misalnya kan bagus. Kalau Nabi justru menganjurkan namailah anakmu Abdullah Abdurrahman. Tapi ada hakun sudah kebanyakan mengarang Abdurrahman. Ini bila mengarang Abdurrahman diki orang aman. Bila mengarang Abdullah Adul lalu ada hakun. Jadi mencari ngaran nang kadada. Nah, tapi hatinya ada tahu. Nah, jadi kita ini di dalam nama itu ada terkandung doa, ya. Sebab setiap orang itu nanti kan ditanya seseorang itu kan, artinya ikam pernahkah hadir ke majelis? Kada pernah. Kenalkah ikam lan ulama? Kada pernah. Pernahkah ikam makan bersama lan bumut ulama? Kada pernah juga. Kada tahu apa-apa. Hadir ke majelis kada pernah juga. Ditakuni ngarannya pulang, kada ada hubungannya lawan ulama, ya.
Ngarannya itu nak ada hubungannya dengan ulama. Ternyata ada keuntungan yang didapat orang ini. Mana kalanya kada besi apa-apa, majus kada pernah, karena ulama kada pernah. Ternyata kebetulan ini ada bisi kawan, kawannya itu katuju lawan ulama. Di situnya dapat syafaat. Ini suatu gambaran, ya, agar kita ini objek kecintaan kita kepada orang-orang soleh, jangan kepada orang-orang yang toleh. Toleh itu lawanannya soleh. Mesti kita mencintai orang soleh, ya, bagaimanapun, walaupun kita tidak bisa mengikuti jalan hidupnya orang soleh. Seperti Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, uhibbu solihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh, ujar Imam Syafi'i, walaupun aku tidak termasuk orang soleh. Siapa yang meragukan kesolehannya Imam Syafi'i? Tapi itu menunjukkan sifat tawadunya beliau. Artinya seseorang yang soleh luar biasa seperti Imam Syafi'i saja menyatakan dia cinta sama orang soleh, walaupun aku tidak termasuk dalam kelompok orang-orang soleh. Kenapa mencintai orang soleh itu? Manfaatnya apa? Aku berharap, ujar Imam Syafi'i, dengan mencintai mereka-mereka itu, suatu saat nanti di akhirat mereka itu akan memberi syafaat kepadaku. Setiap orang beriman dia memiliki kapasitas untuk memberi syafaat. Siapa aja? Kita bakalan orang-orang nang beriman, orang nang beribadat, orang nang berilmu agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya, berdekat-dekatan dengan mereka, berkumpul dengan mereka selama kita hidup di dunia. Karena waktu di akhirat misalnya nih, kalau pang misalnya seorang ke neraka misalnya, ya, karena dikuya oleh kawan di dunia, mana kawan kita baharin waktu kita baca Quran di sini. Nah, ternyata orang tuh di neraka. Maka berkat inya berkumpul tadi, ada kawannya nama nguya kemana inya. Maka biasa berkumpul di sini dalam tujuan mujakarah ilmu dan sebagainya. Maka orang itu bakal dikeluarkan daripada neraka karena syafaat ini berkat berkumpul dengan orang soleh. Anjing yang najisnya mughallazoh, kawan daripada ashabul kahfi. Siapa yang ada tahu anjing diusir anjing karena najisnya yang paling berat termasuk babi, masuk surga. Masa kita ada najis kadang masuk surga? Anjing masuk surga. Kenapa? Bakawan lawan urung-urung soleh. Beberapa pemuda yang terkurung di dalam goa dan tertidur selama 300 tahun lebih. Untung anjing tadi. Maka oleh sebab itu, dengan mencintai saja kita sudah luar biasa. Apalagi kita mutabaah. Cinta lo Nabi nih luar biasa, apalagi kita mutabaah lo Nabi, mencintai wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Saman Al-Madani yang diwafatkan 2 Zulhijjah tadi, yang dihauli tanggal 2 Zulhijjah nih, dibacakan manaqib. Tertulis di manaqib itu beliau adalah seseorang yang begitu cinta dengan para penuntut ilmu. Kalau kita mencintai wali, orang soleh, itu suatu keberuntungan bagi kita. Tapi lebih beruntung lagi apabila wali itulah yang mencintai dirinya. Mun kita cinta bagus, tapi lebih bagus mun walinya cinta lawan kita. Maka apabila kita ini menyempatkan diri hadir di majlis ilmu nang kayak ini maka kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Syekh Saman Al-Madani. Karena beliau cintalan orang-orang yang menuntut ilmu, mengkaji ilmu agama dan sebagainya. Nah, kalau kita beramal, amal kita bisa rusak. Bisa saja kita banyak dengan amal-amal kita tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita punya rasa cinta di hati, maka cinta tidak akan hancur, tidak akan rusak. Yusyarul mar'u ma'aman ahab. Maka dikumpulkan orang-orang itu beserta orang-orang yang dicintainya.
Itu perlu ikhlas. Perlu ikhlas di dalam mencintai, begitu pula perlu ikhlas di dalam beramal. Di zaman dulu tuh dikisahkan ada seseorang yang ibadahnya luar biasa, ahli ibadah, bukan ahli ilmu, ahli ibadah. Jadi orang ini mendengar ada di suatu tempat pohon yang sangat besar, tapi di pohon itu dijadikan sebagai sesembahan. Berita tentang orang yang menyembah kepada pohon itu sampai ke telinga si ahli ibadah tadi. Lalu karena dia tidak suka adanya kemungkaran dan kesyirikan, didatangi pohon tadi dengan membawa kapak. Wah, ini suatu bentuk kemusyrikan, ini harus dibasmi di muka bumi ini. Wah, dengan kapaknya dia berusaha untuk menebang pohon tadi yang dijadikan sebagai sesembahan, menaruh sesajen macam-macam. Dalam perjalanan si ahli ibadah tadi menuju pohon tadi dicegat oleh setan. Mun kisah bahar ini setannya bingungan wah. Jadi ujar setan, bapak ikam hendak kemana? Aku hendak menebang pohon itu. Karena kalau dibiarkan ini nanti akan menyesatkan. Nah, akhirnya setan tidak terima. Sudahlah engkau, tidak usahlah kau mengurusin ibadahnya orang di situ. Tidak terima, terjadilah perkelahian. Setan bisa dikalahkan. Dikalahkannya. Karena begitu bersemangatnya, gigihnya ini hendak menebang pohon itu. Tapi setan tetap setan, musuh tetap musuh yang selalu berusaha untuk menggoda manusia. Nah, ya, ujar Allah apa? Fatakhizuhu aduwa. Setan tuh anggap aja sebagai musuh. Ya, bagaimanapun jangan dikawani setan, dianggap musuh. Kemudian setan tadi pun berkata kepada si ahli ibadah tadi, wahai Fulan, kau pulang saja ke rumah, kau ini orang miskin, ngapain ngurusin orang-orang menyembah pohon itu, kau pulang saja. Nanti apabila kau pulang ke rumah, setiap malam kau bangun dari tidur, kau periksa di bawah bantalmu, nanti kau akan temukan di situ uang 2 dinar. Kepingan emas dinar itu. Akhirnya orang tadi menurut lawan setan, kada jadi mendatangi pohon tadi. Boleh ke rumah, boleh. Bangun guring, di bawah bantal ada uang dinar. Wah, senangnya. Ya, senangnya. Pada malam berikutnya dia periksa lagi di bawah bantalnya, uang ada lagi. Masuk hari yang ketiga, diperiksa di bawah bantal, sudah kada lagi uang dinar tadi hilang, kada lagi. Sariknya lawan setan tadi, wah ini mendustai akunya setan ini. 2 malam setelah ada uang di bawah bantal itu, kenapa kada ada? Akhirnya dia tetap bersikeras hendak menebang pohon tadi, bawanya pulang kapak, menuju pohon tadi, hendak ditabangnya. Di tengah jalan dicegat lagi oleh setan. Oh ya setan, kau mau kemana? Saya mau nebang pohon itu. Jangan. Terjadi perkelahian lagi. Dia bisa dikalahkan oleh setan. Dikalahkan oleh setan. Dalam keadaan tidak berdaya, karena dikalahkan dalam perkelahian itu dengan setan, ini betakunan setan tadi. Setan, kemarin kita kelahi aku bisa menang. Tapi kenapa aku dikalah? Ujar setan, kalau dahulu itu ikam melawan aku karena ikam membawa hati yang ikhlas, bujur-bujur hendak menabang pohon itu. Tapi yang kedua ini ikam sudah kada ikhlas lagi. Itu kan ikam kada dapat duit di bawah bantal, kada ikhlas lagi ikam, maka ikam bisa dikalahkan di dalam perkelahiannya lawan setan. Nah, jadi riwayat ini mengajarkan kepada kita agar di dalam ibadah itu kita belajar untuk bisa ikhlas. Dengan begitu maka amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhan,
setannya nama Hawar lah. Kemudian yang mengganggu orang yang sembahyang itu namanya khanjib, ya, khanjib. Ini ada sampai 9 ngaran-ngaran setan ini dengan tugas masing-masing. Ada lagi yang tugasnya yang selalu menggoda setiap para penjual dan pembeli di pasar. Ada setannya di situ. Karena ujian Nabi SAW dia bersabda, sebaik-baiknya bumi itu, yang di bumi itu ada masjid, dan seburuk-buruknya adalah pasar. Ya, wa syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Jadi bumi ini, ya, sebaik-baiknya tempat di situ ada masjid. Sebaik-baiknya tempat itu masjid sudah. Bila masuk ke dalam masjid dapat rahmat. Bila keluar dari masjid dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bilanya ke pasar, mesti kita ke pasar itu baca doanya. Sebab setannya aja Nabi paling banyak di situ. Ya, seburuk-buruknya tempat di muka bumi itu ya pasar-pasar ini tadi. Karena setan-setannya yang banyak mana di situ. Nah, ada wali amalannya ketujuh ke pasar. Percayalah pian, hari-hari ke pasar sama wali tadi. Lalu dia takut, kenapa pian ini hobi ke pasar? Aku aja sini nggak ada betul-betul di pasar itu. Tetapi aku bila masuk ke pasar itu, aku ingin mendapatkan pahala anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca doa masuk pasar. 4 kali membaca doa tadi. Siapa yang membaca doa masuk pasar itu 4 kali dibaca, maka dia akan diberikan oleh Allah 1.000.000 kebaikan. Dihapus 1.000.000 dosa dan kesalahannya, diangkat 1.000.000 derajat. Aku hendak dapat nengitu haji Jesiden. Jadi aku ke pasar nih, jadi banyak ke pasar baca doa. Jadi kesan-kesan buruk tentang pasar itu sudah kada ada lagi. Justru menjadi tempat untuk mendapatkan pahala. Bila ke pasar tunggeng berkendaraan gimana, baca doa sambil kendaraan jona, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca terus, nyamannya pahalanya 1.000.000 kada 100 lagi ini. Amun pian bewirid imbas sembahyang tadi maghrib, la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali pian 10 kebaikan. Dihapus 10 dosa dan kesalahan, 10 derajat. Ini kada puluhan, ini jutaan. Nah, itu luar biasanya pasar ini. Ya. Maka nang berdagang ya Allah, nang hobi bertukar dan sebagainya hari-hari, ya. Semestinya kita dapat pahala bila ke tempat di situ ada transaksi jual beli. Nah, jadi setannya ada ditugaskan di pasar itu menghiasi orang-orang nang berjualan lawan nang membeli. Nang berjual itu dihiasi, hiasannya itu berupa dusta, ya. Nang kada modal pada hanya modal. Ini modal ya ini. Nah, terus sudah setannya masuk sudah tuh menggoda orang tadi itu. Tahu nih aja sebelah ya. Pada sebelah ada berjualan barang itu. Itu pang setan nang menghiasi orang dari pasar itu ngarannya zallanbur. Zallanbur. Bahasa apa nih orang tahu nih? Bahasa Arab lain juga. Ngaran setan lah zallanbur. Walhan khanzib. Jangan sampai manusia ini bengaran walhan nih nah. Sebabnya mirip-mirip kayak ngaran manusia ini. Lah, mirip-mirip ngaran manusia. Nah, mudah-mudahan lah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mengisi waktu yang beberapa hari lagi yang merupakan bagian daripada 10 hari bulan Dzulhijjah yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai, ya, kita berada di bulan ini di 10 harinya itu untuk memperbanyak amalan-amal soleh, sedekah, ya, silaturahmi, bakti lawan orang tua, bersikap baik kepada semua manusia, bahkan kepada tetangga. Nah, itu perlu.
Karena gaya hidup manusia zaman sekarang ini kayak zaman dahulu ya. Kalau dahulu tuh kan orang rakat, tangga sebelah antar gangan sebagainya. Wah ini kenapa lagi temboknya ketinggian ya. Bahkan ada kenalan orang sebelah rumah. Ibatullah ke luar negeri ketemu bersalaman, di mana rumah? Oh, anu di higa masjid Mu'minin, soalnya tetangga sebelah. Karena tembok tadi ketinggian. Nah, itu serba kompleks kehidupan kita zaman sekarang ini. Lah, makanya dingarain komplek. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui perkumpulan ini mengampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, khususnya amalan-amalan kita di bulan Dzulhijjah ini mudah-mudahan menjadi simpanan akhirat yang bakal ya kita manfaatkan kini setelah kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin.